Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa rekan-rekan mahasiswa pendidikan kimia S1 FKIP UT. Perkenalkan, saya Ina Sausan, salah satu dosen di program studi pendidikan kimia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mensosialisasikan mengenai evaluasi hasil belajar di program studi pendidikan kimia. Program studi S1 Pendidikan Kimia adalah salah satu program studi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka yang memiliki visi unggul dalam menghasilkan pendidik kimia profesional melalui sistem pendidikan tinggi, terbuka, dan jarak jauh. Secara umum, desain layanan pembelajaran di Prodi Pendidikan Kimia dimulai dari registrasi mata kuliah, kemudian dilanjutkan pada proses pembelajaran baik berbantuan tutorial maupun mandiri, hingga diakhiri pada sertifikasi kelulusan. Saudara-saudari mahasiswa pendidikan kimia yang telah melaksanakan proses pembelajaran dan akan diukur hasil belajar melalui ujian akhir semester atau UAS, pengerjaan tugas dan partisipasi dalam kegiatan tutorial, praktik dan praktikum, serta tugas akhir program atau TAP. Evaluasi hasil belajar yang dilakukan sangat berkaitan dengan modus pembelajaran yang dipilih oleh mahasiswa. Mahasiswa yang memilih layanan bantuan belajar tutorial tatap muka atau TTM dan tutorial webinar atau TUWEB, maka akan dilaksanakan tugas tutorial dan diskusi di mana nilai ini akan berpengaruh 50% terhadap nilai akhir mata kuliah. Sedangkan pada layanan bantuan belajar tutorial online memberikan kontribusi sebesar 30% terhadap nilai akhir mata kuliah. Mahasiswa yang memilih program belajar tanpa tutorial akan diarahkan pada tugas mata kuliah di mana akan memberikan kontribusi sebesar 20% terhadap nilai akhir mata kuliah. Semua nilai ini hanya akan berlaku jika nilai UAS minimal 30% dari skor maksimal. Mata kuliah praktik dan praktikum yang ada di program studi S1 Pendidikan Kimia adalah Praktikum Kimia 1, Praktikum Kimia 2, dan Praktikum IPA, serta terdapat praktik PKM dan PKP. Kelima mata kuliah praktik dan praktikum ini mengharuskan mahasiswa mengunggah laporan di laman praktik.ut.ac.id. Evaluasi tugas akhir program atau TAP bergantung pada pelaksanaan TAP berbantuan tutorial atau mandiri. TAP yang melalui bimbingan tutorial tatap muka atau tutorial webinar memiliki kontribusi sebesar 50% tugas TTM dan 50% lainnya dari nilai ujian TAP. TAP berbantuan Tuton memberikan kontribusi sebesar 30% dari tugas Tuton dan 70% dari nilai ujian TAP. Ketika tidak memiliki nilai tutorial, maka nilai akhir TAP 100% berasal dari nilai ujian TAP. Mahasiswa pendidikan kimia yang mengambil PKP akan bersama dengan karya ilmiah dengan pembagian kontribusi dengan nilai akhir 80% dari nilai PKP dan 20% dari nilai karya ilmiah. Jika karya ilmiah belum diunggah atau tidak lolos cek plagiarisme, maka nilai akhir berasal dari nilai PKP sebesar 80%. Ujian akhir semester atau UAS dilakukan melalui 4 skema layanan yaitu ujian tatap muka atau UTM, ujian online mata kuliah, ujian online tugas akhir program, dan take home exam. Pelaksanaan ujian tatap muka. Pertama, ujian tatap muka dilaksanakan untuk mahasiswa program diploma dan sarjana. Bentuk pelaksanaan UTM yaitu soal UTM berupa tes objektif atau pilihan ganda. Pelaksanaan ujian dilakukan melalui tatap muka di lokasi-lokasi ujian yang sudah ditentukan. Daftar dan jadwal mata kuliah tercantum pada kartu tanda peserta ujian atau KTPU, yang dimana KTPU ini bisa diunduh pada laman sia.ut.ac.id. Jangka waktu pengerjaan UTM maksimum adalah 90 menit. Pelaksanaan UTM ini perharinya dilakukan dalam 5 sesi. Sesi pertama dimulai dari jam 7 hingga jam 8.30. Sesi kedua dimulai dari 8.45 hingga 10.15. Sesi ketiga dimulai dari jam 10.30 hingga jam 12.
Sesi keempat dimulai dari 12.45 hingga 14.15 dan sesi kelima dimulai dari 14.30 hingga 16. Khusus bagi mahasiswa yang memiliki jam ujian mata kuliah bentrok dengan mata kuliah lain akan dialihkan ke skema layanan ujian online. Khusus mahasiswa layanan luar negeri, maka ujian tatap muka ini dialihkan ke skema layanan ujian online. Pelaksanaan ujian online atau UO mata kuliah. UO mata kuliah dilaksanakan dalam bentuk tes objektif atau pilihan ganda. Password ujian online mata kuliah dapat dilihat oleh mahasiswa dalam KTPU yang diperoleh melalui laman sia.ut.ac.id. Jangka waktu pengerjaan UO mata kuliah maksimum yaitu 90 menit, di mana sesi UO per harinya sebanyak 4 sesi. Dimulai dari sesi pertama 8 sampai 9.30, sesi kedua yaitu 10 sampai 11.30, sesi ketiga dimulai dari jam 13 hingga 14.30, sesi 4 dimulai dari jam 15 sampai 16.30. Pelaksanaan ujian online tugas akhir program atau TAP. Soal ujian dalam ujian online TAP berupa tes urean, tugas, atau proyek. Ujian TAP dilaksanakan melalui skema UO berbasis web. Password ujian online TAP dapat dilihat pada KTPU yang diperoleh melalui laman sia.ut.ac.id. Jangka waktu pengerjaan ujian online TAP maksimum adalah 3 jam. Sesi ujian online TAP per harinya yaitu sebanyak 2 sesi. Sesi pertama dimulai dari jam 8 hingga 11, sesi kedua dimulai pada jam 13 hingga jam 16. Pelaksanaan UAS THE yang pertama, soal ujian bukan lagi dalam bentuk tes objektif, melainkan berupa tes urean, tugas, ataupun proyek. Ujian secara daring melalui laman the.ut.ac.id yang dapat dikerjakan di mana saja. Login menggunakan password yang terdapat pada KTPU UAS THE. Daftar dan jadwal mata kuliah tercantum pada KTPU UAS THE dan dapat diunduh pada laman sia.ut.ac.id. Jangka waktu pengerjaan soal UAS THE. Yang pertama, jangka waktu pelaksanaan setiap mata kuliah mulai dari mengunduh soal hingga mengunggah BJU UAS THE maksimal adalah 12 jam. Waktu maksimal 12 jam tersebut dihitung dari catatan waktu file soal diunduh pertama kali pada server THE. Mahasiswa dapat mengunggah BJU UAS THE yang telah selesai dikerjakan. Mahasiswa memastikan BJU yang sudah diunggah terbaca dengan jelas dan sesuai dengan mata kuliah yang diikuti. Ketentuan mengerjakan soal UAS THE. Pertama, mahasiswa harus mengunduh sendiri secara langsung naskah soal dari aplikasi THE pada laman the.ut.ac.id sesuai dengan mata kuliah dan jadwal yang tertera pada KTPU UAS THE. Mahasiswa dapat mengunduh soal beberapa kali dengan catatan waktu akan dihitung pada pertama kali file diunduh pada sistem. Ketiga, mahasiswa tidak dapat mengunggah BJU UAS THE tanpa mengunduh terlebih dahulu soal UAS THE. Keempat, mahasiswa menulis ataupun mengerjakan jawaban pada BJU UAS THE. BJU yang diunggah ini harus sama dengan kode mata kuliah dan nama mata kuliah dengan soal yang diunduh pada laman the.ut.ac.id. Pencetakan kartu tanda peserta ujian atau KTPU. KTPU ini bisa dicetak secara mandiri melalui sia.ut.ac.id ataupun mengambil KTPU di UPBJJ UT tempat registrasi. KTPU diambil di UPBJJ UT paling lambat 4 hari sebelum hari pertama pelaksanaan ujian. Mahasiswa harus memeriksa kesesuaian kode mata kuliah di KTPU dengan LibR. Bila tidak sesuai, segera melapor ke UPBJJ setempat. Cetak KTPU UAS secara mandiri bisa dilakukan melalui pertama, mahasiswa masuk laman sia.ut.ac.id. Kemudian, pilih program admisi registrasi sarjana dan diploma. Lanjut, masukkan email dan username mahasiswa. Pilih menu, pilih tugas dan ujian, kemudian pilih cetak kartu ujian. Diakhiri oleh klik tombol cetak.
Baiklah, rekan-rekan mahasiswa, semoga informasi yang saya sampaikan tadi bisa membantu rekan-rekan mahasiswa semua dalam memahami mengenai evaluasi hasil belajar di program studi pendidikan kimia. Tetap semangat mengikuti perkuliahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.